Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu wa salaka nahjahul qawim ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ke-16 dari bulan Jumadal Akhirah ini atau Jumadal Tsaniyah, kita semuanya bisa berkumpul di masjid ini. Tidak lupa salawat salam senantiasa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqamah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bismillah, kita akan lanjutkan surat Al-Kahfi pada kisah Ya'juj dan Ma'juj. Dimulai pada ayat ke-92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma atba'a sababa. Kemudian perbedaan dengan ayat yang sebelumnya itu menggunakan kata fa. Atba'a mengikuti, sababa jalan. Jadi sabab secara bahasa adalah torik atau jalan. Kita meniti sebuah jalan, meniti sebuah sebab yang bisa mengakibatkan menyampaikan kita pada sebuah tujuan. Sebelumnya diawali dengan fa'atba'a sababa, ke bumi bagian barat dan bumi bagian timur. Kemudian ketika Dzulqarnain ini pulang dari bumi bagian timur, tempat terbitnya matahari, Allah melanjutkan, memulainya dengan thumma, kemudian. Menunjukkan apa? Perbedaan fa dengan thumma. Fa ini maka, menunjukkan sebuah jarak tempuh yang jarak antara sebelum dan sesudahnya ini tidak begitu lama. Kemudian thumma ini menunjukkan sesuatu yang lebih lama daripada yang pertama. Thumma dengan fa. Itu kalau fa itu adalah artinya maka, kalau thumma kemudian. Ini secara bahasa fa ini jaraknya lebih dekat, kalau thumma jaraknya lebih jauh. Setelah beliau sampai di belahan bumi bagian timur tempat terbitnya matahari, ai matli asyamsi, di mana beliau menjumpai ada sekelompok kaum yang antara mereka dan matahari ini tidak kami jadikan sitra, yaitu penutup antara kaum itu dengan sinar matahari. Maksudnya apa? Banyak ahli tafsir menjelaskan kepada kita, di mana mereka ini nggak punya rumah. Mereka nggak punya pakaian yang layak, nggak ada pepohonan, dan ada juga yang menafsirkan matahari ini bersinar terus. Meskipun ini kalau kita melihat tempat terbit matahari, ada satu negara yang mana mataharinya itu selalu tampak, bahkan siangnya ini jauh lebih lama daripada malam. Siangnya itu sampai 20 jam. Malamnya cuma 4 jam atau lebih daripada itu. Bagaimanapun juga kaum ini berbeda dengan kaum yang sebelumnya, di mana yang belahan bumi bagian barat mereka masih mempunyai pakaian di lumpur yang yang berwarna hitam itu, di mana matahari tenggelam di lumpur lautan yang berlumpur hitam. Itu mereka menggunakan pakaian dari bulu atau kulit binatang buas. Sekarang yang bumi bagian timur mereka nggak pakai apa-apa. Setelah Dzulqarnain menuntaskan misi dakwahnya di belahan bumi bagian barat, kemudian melanjutkan ke bagian timur, maka
beliau melanjutkan perjalanannya, ekspedisinya. Tsumma atba'a sababa, melanjutkan perjalanannya. Hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu atau di kedua gunung itu ada suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Kita bahas sebelumnya jamaah sekalian rahimakumullah bahwa Dzulqarnain ini diberikan kelebihan oleh Allah bisa bahasa kaum apapun. Tapi setibanya di ekspedisi beliau selepas dari bumi bagian timur ini, beliau menjumpai satu kaum yang la yakaduna yafqahuna qaula. Hampir-hampir mereka enggak faham pembicaraan manusia. Memang betul semua bahasa itu ciptaan Allah. Bukan serta-merta manusia ini menciptakan cipta rasa karsanya, bukan. Wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, bermacam-macamnya lisan kalian, maksudnya bahasa-bahasa kalian. Semua bahasa itu adalah atas kehendak Allah. Wa alwanikum, dan bermacam-macam warna kulit kalian, itu atas kehendak Allah. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang kuning dan lain sebagainya. Jadi bahasa dan warna kulit itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata di kaum yang terakhir beliau jumpai ini, biasanya Dzulqarnain ini diberikan satu kelebihan oleh Allah untuk bisa berbicara dengan kaum yang beliau singgahi. Ini yang terakhir nggak bisa beliau ini. Hampir-hampir mereka enggak nih. Peradabannya ini sangat primitif. Kalau kita perhatikan yang antara barat kemudian ke timur, kemudian beliau kembali lagi di antara kedua tempat barat dan timur ini, primitifnya ini lebih daripada yang pertama yang kedua tadi. Ya. Mereka tidak punya bahasa, artinya bahasa mereka tidak difahami, dan mereka juga tidak memahami bahasa orang dari luar. Ya. Akhirnya ada yang berkata, qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu upah kepadamu, ya, di mana kamu bisa membuat dinding pemisah antara kami dan mereka. Jadi ditawarkan kepada Dzulqarnain, karena Dzulqarnain ini terkenal dengan kepiawaiannya untuk menaklukkan kaum manapun, dengan harapan Ya'juj dan Ma'juj itu bisa ditaklukkan. Ternyata apa? Dzulqarnain pun sebenarnya tidak bisa kalau head to head melawan Ya'juj dan Ma'juj ini, nggak ada yang bisa. Bahkan nanti kisahnya Nabi Isa pun tidak akan mampu ketika turun ini menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Jadi enggak, ini the immortal bahasa Inggrisnya. Sulit untuk ditaklukkan, sulit untuk dikalahkan, atau mustahil untuk dikalahkan. Apa? The immortal. Jadi kedikdayaannya ini Ya'juj dan Ma'juj, di mana mereka ini jumlahnya ini sangat besar, banyak, ya, dan mereka ini bangsa perusak. Jadi riwayat mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu, ya, di mana mereka ini manusia seperti kita. Ya, tingginya tidak terlalu tinggi seperti orang Arab atau orang Romawi, ya, karena orang Arab Romawi ini masih satu gen sebenarnya, satu rumpun, ya kan, di mana mereka tinggi-tinggi, mancung-mancung, kulitnya putih-putih, gitu kan. Nah, ini kalau orang Turki ini relatif orang Asia. Orang-orang Asia yang kecil, relatif kecil. Orang kulit hitam ini sama seperti orang Arab, sama seperti orang Rom, hanya saja mereka tingginya tinggi-tinggi, ya, badannya tinggi, besar, ya kan,
cuman mereka ini kulitnya apa? Hitam. Sedangkan ini orang Turk, orang Asia, orang Turki kesini sampai ke Asia jauh, Asia Timur ini rata-rata artinya tinggi badannya ini ya seperti kita, sedang-sedang, nggak tinggi juga ya nggak pendek-pendek ini kan, ya, atau relatif lebih pendek dari bangsa Arab dan bangsa Romawi. Itulah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka rambutnya dikatakan dalam sebuah riwayat rambutnya ini ikal ya, agak keriting. Kemudian kulit mereka kuning-kuningan, kelopak matanya besar dan matanya sipit. Ya maaf ya kalau melihat rasnya seperti ras orang Cina ya kan, seperti orang Cina. Maaf, bukan kita tidak mau mendiskreditkan satu ras, enggak. Cuman ini yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Mereka tidak terlalu tinggi ya, mukanya seperti bejana, trepes gitu ya. Tidak bangir, tidak mancung ya, pesek relatif seperti itu. Matanya sipit, kelopak matanya besar. Biasanya orang kalau sipit ini kelopak matanya ini agak besar seperti itu. Nah, karena kalau orang ini sipit kelopak matanya tak besar ini jadi kayak nggak ada menonjolnya gitu. Ya. Jadi seperti ras ini. Bahkan ada juga seorang ilmuwan yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj ini sebenarnya udah muncul sejak Holago atau Genghis Khan ini. Mereka mentakwilkan Ya'juj dan Ma'juj itu seperti bangsa Mongol, di mana mereka ini bangsa perusak. Genghis Khan ini masuk ke 10 tokoh dunia paling berpengaruh. Genghis Khan yang paling berpengaruh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 besar ini ada baginda Nabi, ada Nabi Isa Al-Masih, kemudian ada Nabi Musa, ada Umar ibn Khattab, ya, ada Siddhartha Gautama. Itu kalau saya lihat baca, ya, termasuk di dalamnya aja Genghis Khan, di mana Genghis Khan ini mendapat julukan sebagai sang penakluk dari timur. Semua bangsa ini dikalahkan, tidak ada yang bisa mengalahkan. Jauh dari peradaban modern manusia. Orangnya nggak pernah mandi, karena peradaban dulu orang mandi ini sesuatu yang sangat nggak lazim. Jadi dari radius berapa meter, berapa puluhan meter, orang-orang Mongol ini bau badannya udah kecium, khas seperti itu. Langu-langunya itu udah kecium. Kalau kita baca sejarah, ngeri. Bahkan Baghdad pun diporak-porandakan oleh siapa? Cucunya nanti Genghis Khan, yaitu Holago Khan. Ya. Jadi mereka orang Mongol, ya, yang turun dari tempat yang tinggi, ya, karena Mongolia ini ada di dataran tinggi, ya kan? Ya persis seperti gambarannya memang Ya'juj dan Ma'juj tinggal di daerah pegunungan, ya kan? Mereka matanya sipit seperti ini. Nah, tapi sebenarnya mereka ini masih terkurung, ya, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang. Jadi orang-orang yang ada di situ mengatakan kami ini nggak bisa menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Tolong bangunkan kepada kami, buatkan dinding pemisah. Ini ada 2 gunung, mereka tinggal di balik 2 gunung ini. Jadi supaya mereka ini tidak bisa mendaki, tidak bisa membuat terowongan, bagaimana? Nah, inilah kisahnya. Tolong buat kami ini dinding pemisah. Nanti kau wahai Dzulqarnain akan kuberi upeti, beri upah seperti itu yang sesuai. Di mana dalam riwayat dikatakan orang-orang di situ, ya, itu mengumpulkan harta mereka, sebisa mereka kumpulkan jadi satu, jadi harta yang besar. Jadi semua rakyatnya ini mengumpulkan harta, baik orang kecil ataupun orang besar. Mereka ini apa? Dengan harapan supaya mereka hidup dengan aman, ya, tentram, nggak ada gangguan dari mereka Ya'juj dan Ma'juj yang suka merusak. Mereka bisanya merusak. Ya, seperti kita ketahui orang-orang Mongol ketika menaklukkan satu negeri tidak bisa memanfaatkan apa yang bisa mereka manfaatkan.
Bahkan kekaisaran Cina, ya, itu ketika mereka ini sangat takut ketika mau menghadapi bangsa Mongol. Karena apa? Pernah terjadi perang antara Cina dengan Mongol ini, di mana buku-buku mereka tentang kedokteran, tentang ilmu itu mereka hanguskan, mereka nggak peduli itu. Kalau mereka ini penakluk yang cerdas, pasti akan bagaimana itu benda-benda yang harus harus dihancurkan, mana benda yang harus mereka manfaatkan, seperti ilmu-ilmu. Tapi orang Mongol ini enggak. Bahkan Baghdad, Daulah Abbasiyah ketika terakhir kali berkuasa selama kurang lebih 5 abad. Itu ketika terakhir mereka diserang oleh orang-orang Mongol, Hulagu Khan. Itu 40 hari 40 malam Baghdad ini terbakar api. Jadi 40 hari 40 malam Baghdad ini menjadi kota api, melebihi Bandung lautan api. Ini 40 hari 40 malam api itu menyala-nyala. Apa yang mereka bakar? Apa yang bisa mereka bakar? Buku-buku, ya, segala macam ini. Bahkan dalam riwayat dikatakan Sungai Dajlah yang membentang di Irak itu Sungai Dajlah itu buku dilempar, umat Islam disembelih, itu warna sungainya ini warnanya berubah seperti biru kemerahan. Biru karena tinta buku-buku dan merah karena darah. Dan bukunya itu dibuang di sungai itu sampai seekor kuda aja bisa menyeberangi sungai itu. Jadi saking banyaknya buku-buku yang mereka buang, mereka nggak tahu itu peradaban seperti itu. Memang karakternya seperti Ya'juj dan Ma'juj, tetapi bukan itu yang dimaksud Ya'juj dan Ma'juj secara hakikinya. Barangkali kita mengatakan mereka Ya'juj dan Ma'juj KW, seperti itu. Seperti Dajjal kan banyak yang KW. Kata Rasulullah akan muncul 30 Dajjal kecil sebelum munculnya Dajjal yang sesungguhnya. Ya. Pernah saya bercerita tentang siapa itu Baba yang di India yang sudah mati itu di awal tahun 2000 itu bisa mengeluarkan emas, tangan kayak gini keluar emas. Bahkan pengikutnya ini dari latar belakang agama berbeda-beda. Bahkan Muslim pun ada. Orang Muslim, orang Hindu, tentu Muslim mereka yang tidak taat tentunya, ya. Orang Kristen, orang Barat ini macam-macam. Apa dia minta dikasih. Minta emas bisa keluar tangannya ini emas. Pernah ke Indonesia juga, ya, minta air bisa minta air. Itu Dajjal yang KW. KW itu apa, Pak? Kepanjangannya apa sih KW itu? Kualitas apa itu kan KW itu sing palsu, ya, bukan ori, ya. Yang ori nanti menjelang hari kiamat. Ya. Jadi ini sama dengan Ya'juj dan Ma'juj, ada yang model KW seperti orang Mongol, perusak. Nanti yang ori itu asli nanti akan menjelang hari kiamat. Gak ada satu kaum pun manusia ini yang bisa mengalahkan. Bahkan Nabiullah Isa alaihissalam pun diberitahu oleh Allah akan datang satu kaum keluar kepadamu, kau pun tidak akan bisa mengalahkannya. Nah, ini Dzulqarnain ditawari harta yang banyak supaya bisa membuat dinding pemisah dengan bangsa perusak Ya'juj dan Ma'juj, di mana rakyat ini mengumpulkan harta yang mereka punya, ya, bisa menjadi orang terkaya seperti itu. Tapi Dzulqarnain menolaknya, ya. Beliau berkata, qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku, apa yang sudah Tuhanku berikan kepadaku terhadapnya ialah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, ya, dengan kekuatan di sini adalah kekuatan manusia, tenaga manusia dan juga alat-alat pada saat itu, agar aku membuatkan dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku nanti atuni zubarul hadid. Jadi nanti tolong gak usah aku diberi upah,
tolong kalian kerja sama, sambatan. Ya, kita sambatan, nggak usah ada ini upah-upahan, ya. Nanti upahnya itu buat ini aja, buat hasil kerja keras kita itu, ya. Makan-makan artinya sesuai manusia butuhnya apa. Tidak perlu ini tidak ada upah ini. Ini kita bayangkan, ya. Bahwasanya saat itu kita ada gunung yang tinggi tentunya. Kalau kita perhatikan memang belahan bumi ini yang banyak sekali dengan pegunungan-pegunungan yang artinya bahkan yang tertinggi. Gunung tertinggi di dunia gunung apa? Himalaya ya. Yang di Mount Everest ya, yang di India, antara India, Nepal dan Cina ya, ada 3 negara perbatasan itu. Kalau kita perhatikan tempat-tempat seperti itu ya, itu dikatakan tempat-tempat munculnya banyak fitnah itu adalah tempat-tempat itu di mana Yahudi akan keluar dari Persia. Maaf, Asia Tengah. Asia Tengah ini muncul banyak fitnah. Dajjal nanti muncul akan dari Persia, dari Isfahan. Kemudian aliran-aliran agama-agama bumi munculnya dari bumi-bumi yang bagian Asia bagian tengah. Ya kan? Agama kepercayaan Hindu, Buddha segala macam itu muncul dari situ. Banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Syiah ya, pusatnya ada di bumi bagian tengah seperti itu. Jadi ada fitnah-fitnah muncul dari situ. Nah, makanya ada yang mengatakan jangan-jangan nih Ya'juj dan Ma'juj di sini ada di tempat ini. Karena dulu aja juga kisah ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku mendapati gunungnya Ya'juj dan Ma'juj." Ya. Kau ceritakan seperti apa? Seperti burdah, kain burdah yang bergaris. Maka kata Rasulullah, kalau memang begitu yang kau lihat, maka memang betul itu adalah gunung tempat di mana Ya'juj dan Ma'juj itu, di balik itu ada mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Dzulqarnain ini sambatan gitu ya bersama orang-orang ini, orang-orang kaum yang ada di seberang ini, di seberang Ya'juj dan Ma'juj ini, di mana beliau ini menolak bahwa dengan mengatakan apa yang Allah berikan kepada saya itu jauh lebih baik dari apa yang kau janjikan kepada saya. Kau kumpulkan harta-harta ini, maka pemberian Allah kepada saya ini, Allah memposisikan saya ini jauh lebih baik dari apa yang kalian berikan. Sehingga apa? Ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika beliau mendapat hadiah dari Ratu Balqis. Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Balqis. Isi surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih ya, Pemurah dan Maha Penyayang. Alla ta'alu alayya, jangan sekali-kali kalian merasa tinggi daripada saya. Wa'tuni muslimin, dan datangilah aku dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Ini Balqis ini gemeter ini kan dibacakan seperti itu. Maka minta pendapat dari pembesar-pembesarnya. Maka pendapat mereka ada yang mengatakan innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah. Sesungguhnya dari pembesar-pembesar itu ada yang berpendapat sesungguhnya setiap raja-raja kalau menaklukkan satu tempat, maka mereka akan menjadikan orang-orang yang mulia menjadi orang hina, dijadikan budak rakyat biasa. Ya. Bagaimana kalau kita kasih hadiah saja supaya hati Sulaiman ini melunak sehingga tidak menyerang kita. Maka ada hadiah, di mana hadiah-hadiah ini berupa emas ya, emas, permata dan lain sebagainya dibawa ke kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa jawaban Nabi Sulaiman? Qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Adakah kalian membentangkan, artinya menyerahkan itu semua ini, perhiasan-perhiasan ini kepadaku, padahal apa yang Allah berikan kepadaku itu jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada kalian. Saya ini lebih tinggi, lebih kaya daripada kalian. Ya.
Apa pemberian Allah, karunia Allah ini yang berikan kepadaku lebih banyak daripada yang diberikan kepada kalian. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, akan tetapi kalian merasa sudah bangga dan senang dengan hadiah kalian. Dikiranya kalian ini sudah lega dengan menyerahkan hadiah itu kepadaku sehingga aku melunak hatiku. Ya. Maka Nabi Sulaiman pun dalam kisahnya, siapa yang bisa mendatangkan? Qala may ya'tini bi arsyiha qabla ayatuni muslimin. Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Balqis sebelum mereka datang berserah diri ke sini? Ya. Maka di situ ada jin ifrit, ya. Sebelum kau bangkit dari singgasanamu, ada orang yang manusia yang diberikan ilmu, orang yang soleh, ya, berdoa kepada Allah, ya. Kemudian doanya ini dikabulkan qabla ayartadda alaika tarfuk, sebelum matamu wahai Nabi Sulaiman berkedip sudah datang. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya doanya orang soleh ini lebih hebat daripada kedikdayaannya seorang jin. Bahkan ifrit, ini ifrit jin kuat, nggak sembarangan, kalah sama doanya orang soleh. Nah, ini sekilas kisah Nabi Sulaiman. Jadi intinya Nabi Sulaiman menolak hadiah yang dibawa oleh Ratu Balqis, sama seperti penolakan yang dilakukan oleh Dzulqarnain terhadap hadiah yang mau diberikan oleh kaum itu yang ingin supaya Ya'juj dan Ma'juj ini tertutup oleh sebuah dinding yang tinggi, yang besar. Dzulqarnain menolaknya dengan halus. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka permintaan Dzulqarnain hanya satu, ayo kita sambatan bareng-bareng, ya. Atuni zubarul hadid, ya. Kata Dzulqarnain, berilah kepadaku potongan besi. Zubarul hadid ini potongan-potongan besi. Dari mana besi ini didapatkan, ya kan? Ya, seperti itu. Itu yang bisa mereka dapat, kan? Dan tentunya di sini hatta idza sawa bainas sadafaini, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua pucuk gunung itu. As-sadaf, sadaf ini qimmatul jabal, maksudnya adalah puncak sebuah gunung. Jadi potongan-potongan besi ini ada dua gunung, dipotong-potongnya di tengah-tengahnya itu, di mana Ya'juj dan Ma'juj itu bisa lewat dari di antara jalan di antara dua gunung itu. Ya. Kemudian kalau dalam bahasa Arabnya itu jalan di antara dua gunung itu namanya fajj, al-fajju. Ya, mereka tertutup jalan itu oleh potongan-potongan besi itu. Apakah cukup hanya dengan potongan-potongan besi seperti itu? Enggak. Maka qala anfukhu, kata Dzulqarnain, unfukhu, tiuplah potongan besi ini. Ya, mereka meniup satu sama lain dengan alat peniup. Ada riwayat mengatakan semprongan, sebisa mereka dapat. Ya. Kemudian hatta idza ja'alahu nara, ketika potongan-potongan besi itu sudah merah, menyala, terbakar, artinya terbakar api, karena sesuatu kalau ditiup ada panas itu, kemudian dibakar, dipanas, kemudian merembet satu sama lain, cepat terbakar, ini keluar api. Maksudnya bukan berarti besi itu ja'alahu nara, besi itu kemudian berubah menjadi api, bukan. Maksudnya besi itu mengeluarkan api. Jadi bukan besinya ditiup kemudian jadi api, enggak. Maksudnya besinya ditiup kemudian mengeluarkan api. Qala atuni ufrik alaihi qitra. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, ya, yang sudah dicairkan, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Ini metode pengecoran. Ya, dicor, dan kita bayangkan waktu itu belum ada molen, trek molen belum ada, alat-alat pemberat itu apa itu kan? Berarti orang tuh naik, ya kan, naik ke atas bukit, ya, sebisa mereka ini, masya Allah. Ya seperti peradaban Mesir kuno, mereka membuat piramida, sphinx dan lain sebagainya itu belum ada semen. Konon katanya mereka menggunakan putih telur, ya kan, ditempel-tempelin, ini bisa, ya. Jadi mereka kemudian mengecor itu dengan tembaga yang sudah dipanaskan, dituangkan, ya,
Dan waktu itu belum ada crane, ya kan? Belum ada yang seperti itu. Masya Allah, kita membayangkan orang-orang zaman itu ya, ketika membuat sebuah peradaban ini, logika kita ini kita membayangkan seperti apa, kan? Ya seperti Nabiullah Nuh ketika membuat kapal, kan? Pohonnya saja itu menunggu berapa tahun, puluhan tahun, ya kan? Ada yang mengatakan 40 tahun baru pohonnya ini baru jadi, 40 tahun bikin kapalnya lagi lama lagi. Nah, jadi Masya Allah ya kalau kita melihat, jadi membuatnya itu telaten, gak langsung ujuk-ujuk jamaah sekalian. Jadi kita gak membayangkan waktu itu membuat dinding yang sangat tinggi di atas gunung, dan kita tahu kalau Himalaya itu adalah yang tertinggi. Kalau seandainya Ya'juj dan Ma'juj ada di tempat sekitar situ, gak jauh-jauh dari situ, artinya ada di utaranya. Ya, ada yang mengatakan di sekitar Azerbaijan, ya, the land of fire, tanah api, wallahu alam. Tapi yang jelas di dataran-dataran tinggi itu, ya. Dan kalau kita melihat orang-orang seperti Asia Tengah ini kan, seperti antara Cina kayak blasteran Cina dengan Arab, ya, kayak Arabnya dapat, Cinanya juga dapat, orang-orang Azerbaijan, orang-orang yang belakangnya An itu kan, seperti itu. Wallahu a'lam. Yang mereka dihimpit oleh perbukitan-perbukitan. Yang jelas tempat itu ada di antara bumi bagian barat dengan bumi bagian timur. Maka mereka pun menuangkan ke atas besi panas itu. Inilah metode pengocoran yang pernah ada di masa Raja Dzulqarnain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi Ya'juj dan Ma'juj ini adalah keturunan Adam. Ya, seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, ya saya bacakan hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala yaqulu, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, sesungguhnya Allah Taala berfirman, Ya Adam, fayaqulu labbaika wa sa'daik. Wahai Adam, dipanggil Adam oleh Allah, maka Adam pun menjawab labbaik wa sa'daik. Labbaik ini artinya siap, ya, artinya labbaik ini biasanya orang-orang Arab ini kalau dipanggil, ya beb, bek, ya kan, ya, pamannya Haikal, bek, Ustaz, bek itu namanya kependekan dari labbaik, bek itu maksudnya siap, gimana, ya saya jawab panggilannya. Wasa'daik ini juga panggilan ucapan jawaban dari sebuah panggilan, labbaik wasa'daik. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, ib'ats ba'tsan nar, kirimlah rombongan ke neraka. Fayaqulu, maka Adam menjawab, Adam bertanya, wama ba'tsun nar, berapa orangkah yang dikirim ke neraka? Allah Subhanahu wa taala menjawab, min kulli alfi tis'imi'atin wa tis'atin wa tis'in, ya, min kulli alfin tis'umi'ah wa tis'atun wa tis'una ilan nar. Dari setiap 1000 orang, maka 999-nya itu adalah ke neraka. Bayangkan. Jadi perbandingan orang yang masuk neraka dengan masuk surga, yang masuk surga itu 1 orang, kemudian dari 1000 orang maka 999-nya adalah masuk neraka. Makanya saya kadang kalau ngajak diskusi sama keluarga saya, ya sama keluarga itu saya bilang gini, Pak, kalau dalam sebuah hadis ini 1000 orang perbandingannya yang masuk surga ini 1, 999 ini masuk neraka. Kalaupun dia muslim, dia masuk neraka dulu, maunya seperti itu. Maka berarti sak kelurahan ki, saya tinggal di Kasepuan, sak kelurahan Kasepuan ono wong 12.000 mamane. Berarti nek coro hitung-hitungan logika manusia, berarti yang masuk surga ini 12 orang langsung tanpa mampir ke neraka, sisanya masuk neraka. Akhirnya dipikir lagi, memang mahar sebuah surga ini memang mahal, ya kan? Artinya kan kita mahar surga ini enggak sembarangan. Siapa orangnya istiqomah dalam ibadah,
Ya, bagi perempuan bagaimana menutup auratnya, masya Allah ya kan. Ini makanya kita melihat seperti itu, ya Allah. Tapi ini seandainya kita melihat satu komunitas, tapi kan bukan berarti langsung ini tiap kampung ini berarti ini, enggak. Maksudnya perbandingan, kalau dibandingkan dengan manusia yang ada di bumi ini. Jumlah manusia di bumi ini ada 8 miliar kurang lebih. Kristen itu 2 miliar, hampir 2 miliar setengah. Muslim ini cuman 2 miliar kurang lebih. Muslim 2 miliar ini. Jadi ya, sedangkan Islam ini masih terpecah lagi. Yang istiqomah sama yang enggak, ya kan? Sekte yang ahlu sunnah dengan yang bukan. Ya kan? Makanya kita masuk ke situ. Kemudian ada agama terbesar ketiga, agama apa? Hindu. Ya, karena India sendiri udah penduduknya udah berapa itu, ya kan? Itu kalau 80% Hindu udah jelas itu. Makanya Indonesia ini nanti tahun katanya, kalau melihat sensus penduduknya, kita Muslim ada 200, taruhlah 200 juta umpamanya, ya. Nanti suatu saat ini kalau melihat peta sensus penduduk ini, bukan nggak mungkin kalau nanti 2030-an ke atas kita kesalip sama, kalau nggak Pakistan, India, kayak gitu. Kalau banyak di antara saudara kita ini yang artinya yang murtad dan lain sebagainya, atau apa namanya, kalau orang-orang sana kan anaknya banyak-banyak itu kan, muslim-muslim India, Pakistan itu kan, nah itu bisa aja kesalip seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan kita ini, kita ada di angka 2 miliar dari 8 miliar. 2 miliar itu pun yang masuk surga berapa dari muslim itu, ya kan? Karena ahli maksiat yang mereka tidak diampuni oleh Allah di akhirat pun mereka akan masuk neraka. Naudzubillah. Ya, makanya di sini saya akan lanjutkan ya hadis ini. Maka utuslah, kirimlah orang-orang, ambil dari 1000 orang ini, yaitu 999-nya kemudian giring masuk ke neraka. Wahidun ilal jannah, dan satunya ke surga. Fahina idzin yashibus saghir, maka pada hari itu, pada saat itu anak kecil ini beruban. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, maka wanita yang hamil ini akan melahirkan janinnya, artinya melahirkan anaknya. Karena saking dahsyatnya hari kiamat, fayuqalu, maka dikatakan, inna fikum ummatain ma kanat fi syai'in illa katharatah ya'juj wa ma'juj. Sesungguhnya di antara kalian terdapat 2 umat, tidak sekali-kali mereka berada pada sesuatu melainkan menjadikannya golongan mayoritas, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Ini 8 miliar ini Ya'juj dan Ma'juj belum kehitung Bapak Ibu sekalian. Sedangkan mereka ini termasuk minal mungdorin, termasuk manusia yang ditangguhkan ajalnya. Mungdorin. Iblis ketika diusir dari surga, requestnya, anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah tangguhkan saya sampai hari kebangkitan. Allah pun mengiyakan permintaan iblis ini, qala innaka minal mungdharin. Allah menjawab, wahai iblis, kau termasuk golongan hambaku yang ditangguhkan ajalnya sampai hari kiamat, termasuk bangsa keturunan dari iblis. Ini Ya'juj. Jadi mereka ini beranak pinak, Ya'juj dan Ma'juj. Ada 2 umat yang mereka ini akan semakin banyak jumlahnya. Ya, ini belum tersensus Ya'juj dan Ma'juj. Ya, karena mereka tidak mati seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya beliau, ya, dari sebagian orang-orang bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini 2 umat diciptakan dari air mani yang dikeluarkan oleh Nabi Adam. Kemudian air mani itu bercampur dengan tanah pasir, maka mereka diciptakan darinya. Ini ada satu riwayat, cuman ini riwayatnya gharib, lemah,
hanya dari satu jalur saja. Jadi ketika Nabi Adam ini menggauli ya istrinya Ibunda Hawa, ada sebagian mani beliau ini yang tumpah ke tanah. Kemudian dari situlah diciptakan Ya'juj dan Ma'juj, bangsa perusak. Cuman riwayat ini lemah karena gharib, statusnya gharib sekali. Hadis gharib itu hanya satu jalur, tidak ada jalur yang lain. Kalau ada hadis lemah, hadis dhaif, tapi jalurnya banyak, itu bisa naik tingkat, bisa menjadi hasan, minimal hasan li ghairihi. Tapi kalau ini lemah cuma satu jalur, nah ini wallahu a'lam bihadza. Tapi yang jelas kita sepakat Ya'juj dan Ma'juj ini bangsa perusak. Tapi kalau kita melihat riwayat yang lebih kuat lagi, Ya'juj dan Ma'juj ini keturunan dari Yafith bin Nuh alaihi salam. Dari keturunannya Yafith, putra dari Nabi Nuh alaihi salam. Jadi keturunan dari pecahan dari bangsa Turk. Kita ini termasuk keturunan dari Yafith bin Nuh alaihi salam. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, waladun Nuh thalathah. Anaknya Nuh ini ada 3, ya. Sam Abul Arab, yang pertama adalah Sam, bapaknya orang Arab. Kemudian Ham Abu Sudan, Ham bapaknya orang Sudan. Sud artinya adalah hitam. Sudan, bangsa Sudan, kulit hitam. Wa Yafith Abu Turk, dan Yafith bapaknya orang Turki dan bangsa Asia jauh. Ini termasuk kita ini keturunan dari Yafith bin Nuh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau melihat dari riwayat yang lainnya, ya, karena itu maka bendungan ini diserupakan dengan kain burdah berlurik bergaris. Ya, bahwasanya Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah yang mengatakan, pernah diceritakan kepada kami para tabi'in bahwa bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad ra'aitu sadda Ya'juj wa Ma'juj." Sungguh diriku pernah melihat, ya, bendungan. Bendungan di sini maksudnya bukan bendungan air ya Bapak Ibu sekalian, maksudnya bendungan yang menutup, ya, karena bendungan ini kan artinya untuk membendung. Karena di kita kan identiknya bendungan itu maksudnya bendungan air, waduk. Ini bukan waduk. Ini maksudnya bendungan itu sebenarnya bukan airnya, tapi yang menutup air itu. Fungsinya untuk menutup. Sad, maka bahasa Arabnya bendungan itu sad. Ya. Nah, sad ini artinya menutup celah-celah. Jadi maksudnya bendungan Ya'juj dan Ma'juj itu maksudnya adalah tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain dan kaumnya, di mana ini terbuat dari potongan-potongan besi yang dicor dengan tembaga. Jadi ada seorang laki-laki yang bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sungguh diriku pernah melihat bendungan, yaitu tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in'adhu li. Bagaimana sifat dari bendungan itu? Ceritakan kepadaku. Bagaimana tembok itu? Gambarkan tembok itu seperti apa, ceritakan. Qala, maka orang ini pun bercerita, menjawab, kal burdil muhabbar. Bentuknya dari kejauhan seperti kain burdah yang bergaris, yakni tariqatun sauda wa tariqatun hamra. Garis yang pertama berwarna hitam dan garis yang kedua berwarna merah. Qala qad ra'aitahu,
Ya, kalau begitu berarti kamu telah melihatnya, kata Rasulullah. Kalau memang betul seperti itu, berarti memang benar itu adalah bendungan atau dinding pemisah yang dibuat oleh Dzulqarnain untuk menghalau Ya'juj dan Ma'juj. Cuman hadis ini predikatnya mursal, ya. Tetapi bagaimanapun juga menjadi satu gambaran tersendiri ya bagi kita semuanya tentang bagaimana sih yang dimaksud dengan bendungan itu. Tapi ala kulli hal Ya'juj dan Ma'juj ini akan berusaha untuk melubangi dinding-dinding itu, yaitu bendungan itu. Maka dikisahkan di mana Rasulullah pernah bersabda bahwa sungguh dinding Ya'juj, bendungan Ya'juj dan Ma'juj ini sudah terlubang. Mereka berusaha untuk melubanginya, ya. Maka di ayat yang berikutnya, di ayat 97, Allah berfirman, "Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba." Maka setelah dibuat dinding pemisah untuk Ya'juj dan Ma'juj ini, mereka tidak akan bisa untuk menaikinya dan mereka tidak akan mampu untuk melubanginya. Ya, pernah dalam sebuah hadisnya Rasulullah, Ya'juj dan Ma'juj sudah melubangi dinding itu sebesar ini. Jadi beliau mempraktekkan ini, memberikan gambaran antara jari tengahnya dengan jempolnya, seperti membuat lingkaran seperti ini. Sudah terlubang segini. Maka mereka berusaha untuk melubanginya terus. Maka mereka bekerja, ya kan, sampai malam hari mereka kecapean, ya kan, kemudian pemimpinnya mengatakan, ayolah nanti lanjutkan besok. Capek mereka istirahat, ternyata besok laginya mereka akan rapat lagi dan terus seperti itu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.